Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sudah lama kita tidak jumpa lagi. Mohon maaf karena situasi PPKM darurat ya, sahabat. Jadi kita lama sekali vakum, kurang lebih 3 sampai 6 bulan lebih. Dan pagi ini ya sengaja kita dari semalam observe terus karena banyaknya cobaan dan gangguan ya. Sehingga kita putuskan untuk pada subuh untuk pengambilan rekamannya, sahabat. Nah, hari ini sahabat, kita ada di Benteng Kedung Cowek atau terletak di Selat Madura ya, sebelah utara Surabaya, sahabat. Ya, di sini adalah dikenal sebagai Benteng Kedung Cowek. Nah, karena lokasinya ada di Kedung Cowek. Mari sahabat, kita sambil jalan. Benteng Kedung Cowek ini, sahabat, insya Allah dibikin ya di awal pembangunannya sekitar tahun 1900, dan penanggung jawab dari pembangunan benteng ini adalah Kapten Zeni Prooper. Tahun 1900, lebih tepatnya bulan Maret, Kapten Zeni Prooper ditunjuk sebagai penanggung jawab utama atas pembangunan daerah benteng ini yang digunakan untuk pertahanan tepi utara Surabaya, sahabat. Dan tahun yang sama, pada bulan April, tepatnya tanggal 30 April 1900, ditunjuklah mulai dari penandatanganan blueprint atau cetak biru dari benteng ini. Blueprint tersebut ditandatangani di Batavia oleh The Kapiten Derjeni, dan di sanalah dimulai dari pembangunan benteng ini. Kurang lebih dana sekitar 5.000 golden disiapkan, sahabat, untuk pembelian senjata, khususnya meriam berkaliber sekitar 150 mm untuk sepanjang bangunan benteng ini. Benteng ini didesain sebagai baterai benteng atau baterai Kedung Cowek. Dinamakan baterai Kedung Cowek, yang dimaksud adalah karena antara satu meriam dengan meriam yang lain itu memiliki jarak tembak yang berbeda, sahabat. Kita bisa lihat, sahabat, beberapa benteng ini mulai dari kanan sampai kiri itu sebenarnya tidak tersambung langsung ya sebenarnya. Jadi pembangunannya pun terpisah-pisah, kurang lebih 4 sampai 7 bangunan dibangun lalu disambung lagi. Nah, kurang lebih tahun 1903 meriam-meriam diturunkan dari arah laut, dari kapal-kapal perang mereka. Nah, mari sahabat, kita naik ke sana karena insya Allah sepertinya ini udah mulai masuk waktunya sunrise ya. Benteng ini juga pada zaman masuknya Inggris tahun 1945 ya, nyambung lagi pada saat pertempuran 10 November, sahabat. Yang sesuai yang kita bahas sebelumnya, tahun 1945 itu benteng ini digempur oleh pasukan Inggris. Wah, saya merinding banget di sini. Nah, kita bisa lihat, sahabat. Oke, bismillah. Tahun 1945, luka-luka dari benteng ya, bekas dari serangan-serangan pasukan Inggris dan sekutunya pada saat mereka balik lagi ke Surabaya, itu mereka kira yang mereka serang adalah tentara dari Jepang. Ternyata yang mereka serang adalah Batalion Sriwijaya, atau sebelumnya mereka masuk di pasukan Heiho, pasukan yang membela Jepang. Lebih dari sepertiga Batalion Sriwijaya tewas di sini. Mereka gugur dengan kondisi yang terbaik, tanpa nama, tanpa wajah, dan tanpa dikenal. Dan insya Allah mereka mati syahid ya, sahabat ya. Sahabat, bisa kita lihat mulai dari pesisir pantai di sana. Subhanallah, masya Allah, indah sekali, sahabat. Dari pantai, udara pagi yang sangat bagus ya. Suara ombak dan keheningan, sedikit gangguan dari makhluk astral, suara yang sangat berisik dari sebelah kanan saya. Nanti kita akan ke sana. Mudah-mudahan kamera kita nggak ada gangguan, soalnya semalaman kita bener-bener blackout sama sekali, nggak bisa melakukan
perekaman sahabat. Nah, kita akan masuk ke dalam ruangan benteng yang ini. Jadi waktu itu benteng ini itu diisi oleh meriam-meriam anti serangan dari laut sahabat. Nah, benteng ini memang sengaja dibikin untuk melindungi pantai utara Surabaya. Seperti apa kelanjutannya, jangan kemana-mana, kita akan turun ke bawah karena mungkin akan lebih menarik kita bahasnya di bawah. Mari sahabat. Wow, luar biasa bagus sahabat. Memang dari segi kualitas dan estetika bangunan dari Eropa ya atau Belanda itu kelihatan sekali perbedaannya dibanding dengan bangunan-bangunan dari Asia maupun dari yang lain. Mulai dari konstruksi bangunan yang sangat kokoh, lalu estetika ya, mulai dari internal sampai luarnya, di eksternalnya juga maksimal ya pembuatan gedungnya. Nah sahabat, kita flashback sedikit ke belakang, melanjutkan pertempuran 10 November sahabat. Jadi ada satu kisah yang sangat menarik. Pertempuran 10 November ini dibilang pertempuran yang sangat luar biasa besar, mega pertempuran lah ya istilahnya. Karena di dalam peristiwa 10 November itu gugur 3 jenderal besar, yaitu pemicu pertempuran Brigadir Jenderal Malabi. Beliau meninggal kurang lebih tanggal 30 Oktober tahun 45, dan setelah itu karena kematian Jenderal Malabi, maka atasannya langsung yaitu Mayor Jenderal Manser mengultimatum atau mengintimidasi Indonesia, khususnya Surabaya, untuk bisa menyerahkan pembunuhnya atau siapa yang mengebom Brigadir Jenderal Malabi. Nah, disitulah akhirnya dikasih waktu sampai dengan 10 November. Jika sampai tanggal 10 November Indonesia atau Surabaya tidak menyerahkan pembunuhnya Malabi, maka Manser akan menggempur Surabaya mulai dari udara, laut, dan darat. Dan hal itu dipastikan dalam waktu 3 hari Surabaya rata dengan tanah. Begitu ucapnya Manser. Namun sahabat, dari peninggalan benteng ini, masuknya Inggris ke Indonesia kembali setelah Perang Dunia Kedua ya. Mereka datang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Benteng ini digunakan oleh Batalion Sriwijaya untuk menahan serangan pasukan Inggris atau invasi masuknya pasukan Inggris ke Surabaya. Cukup sengit karena kurang lebih sepertiga dari Batalion Sriwijaya gugur di sini. Lalu mereka terpukul mundur karena serangan yang bertubi-tubi, sehingga benteng ini terlihat cukup rusak ya. Di atasnya bekas-bekas dari gempuran meriam dari kapal dari arah laut sahabat. Nah, uniknya adalah kematian dari ketiga jenderal ini setelah kematian Brigadir Jenderal Malabi, yaitu Jenderal Manser dan Jenderal Malabi, itu menorehkan luka yang sangat amat dalam bagi pasukan Inggris dan sekutunya, terutama Belanda sahabat. Nah, kisah dari kematian Mayor Jenderal Manser itu ternyata beliau meninggal pada saat berada di pesawat. Beliau mengamati lajunya peperangan atau jalannya peperangan dari udara secara langsung, dan kisah menariknya di sini sahabat. Pada saat itu beberapa pasukan kita atau pejuang arek-arek Surabaya beserta dengan pendukungnya, para santri dan pasukan peta ya waktu itu ya, pembela tanah air dan lain-lain, karena PBNU waktu itu mengeluarkan fatwa jihad ya, seruan jihad jika wajib hukumnya membela Surabaya bagi yang berjarak minimal 94 km dari Surabaya. Nah, seruan jihad tersebutlah memanggil jiwa arek-arek Surabaya, karena arek Surabaya zaman dulu terkenal dengan menyukai tawuran sahabat. Ya, karena dikatakan tawuran karena pertempuran ini yang dipimpin oleh arek Surabaya tidak
ada pemimpinnya. Jadi karena tidak ada pemimpinnya, kita sebut tawuran ya. Nah, mereka tergerak hatinya untuk menyerang, memukul balik pasukan-pasukan Inggris yang masuk ke Surabaya. Hal ini terjadi karena beberapa berita hoax yang disebarkan oleh Belanda melalui pesawat-pesawat radio ya sahabat, itu disebarkan karena tidak boleh menyerang pasukan Inggris yang datang masuk ke Surabaya karena mereka bertujuan untuk melucuti senjata-senjata Jepang dan membebaskan tawanan-tawanan yang ditawan oleh Jepang. Sisa-sisa pasukan-pasukan Belanda maupun sekutu yang ditawan oleh Jepang akan dibebaskan oleh Inggris dan sekutunya. Namun ternyata hal itu dikonfirmasi oleh pusat ya, oleh Jakarta. Mereka ternyata membangun camp-camp atau semacam perbendengan kecil-kecil, pos-pos kecil di sepanjang daerah Surabaya. Hal inilah yang memicu arek-arek Surabaya pada saat perang 3 hari. Terjadi pertempuran selama 3 hari di situ, dan tanggal 30-nya Soekarno, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta datang mengunjungi Surabaya untuk mendamaikan perseteruan antara kedua kelompok ini, yaitu arek-arek Surabaya dan pasukan Inggris. Sorenya setelah Presiden Soekarno pulang balik lagi ke Jakarta, sorenya atau malam hari, Brigadir Jenderal Malabi tewas dibom granat mobilnya oleh salah satu santri ya, santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sahabat, yaitu Mbah Soleh. Nah sahabat, dari sinilah terjadi pertempuran 10 November yang dipicu oleh kematian Jenderal Malabi. Pada peperangan 10 November, kematian Mayor Jenderal Manser di udara itu atas tembakan tidak sengaja oleh salah satu arek-arek Surabaya yang menggunakan senjata anti udara. Jadi pada saat itu semua pasukan atau arek-arek Surabaya yang melawan Inggris dan sekutunya tanpa dibekali kemampuan militer atau kemampuan perang yang cukup kuat sahabat, sehingga dalam penggunaan senjata mereka kan mendapatkan hibah senjata, sisa-sisa senjata dari Jepang. Itu bahkan 100 pesawat tempur pun dihibahkan oleh Jepang kepada Indonesia. Namun tak ada satupun pesawat yang berhasil berangkat karena nggak ada yang bisa mengoperasikannya sahabat. Jadi nggak ada yang sekolah sebagai penerbang waktu itu. Dan ada salah satu senjata anti udara digunakan secara acak oleh salah satu dari mereka, pejuang-pejuang arek-arek Surabaya. Mereka menggunakannya dengan membabi buta. Tak ada satupun pesawat yang kena. Banyaknya pesawat udara melewati atas kejadiannya di kota Surabayanya ya sahabat. Itu tak ada satupun yang kena, sehingga satu celutukan dari temannya dari bawah gedung menyemangati temannya. Kok niku lapo gitu, bahasa Surabaya seperti itu. Kamu itu ngapain kok nggak ada yang kena? Nah sambil mereka menembak, mereka menjawab, udah diam aja, wis tau menang wae gitu. Angel iki, susah ini karena mereka nggak terlatih karena menggunakan senjata anti udara dan saat itu juga gitu. Jadi mereka tembakan membabi buta, nggak ada satupun yang kena. Pada saat setelah selesai mereka dibully sama temennya, alhamdulillah kena satu pesawat sahabat, tanpa sengaja, kena satu, dan disitulah Mayor Jenderal Manser tewas beserta pengawalnya. 3 jenderal tewas di peristiwa ini sahabat, dan ini peristiwa yang paling besar yang menorehkan luka yang cukup dalam oleh pasukan Inggris dan Belanda dan sekutunya. Dan ini di luar dugaan mereka. Mereka meremehkan kekuatan arek-arek Surabaya, meremehkan kekuatan Indonesia tentunya, karena pada saat itu Indonesia nggak dianggap. Makanya mereka seenaknya membuat camp-camp atau pos-pos setelah kemenangan Perang Dunia Kedua, setelah mengebom Jepang ya tentunya ya. Baik sahabat, kita coba masuk ke dalam, karena selain dinamakan Batrets Kedung Coek atau benteng baterai, maksudnya benteng baterai adalah meriam yang dipasang di sini adalah meriam yang berkali berkurang lebih 150 meter dan lebih kecil lagi, yang berbeda jarak jangkaunya, sehingga pada saat yang satunya sudah selesai menembak, makanya dibilang baterai, adalah yang satunya lagi menyusul tembakan berikutnya dengan jangkauan meriam yang berbeda. Nah setelah meriam
setelah benteng ini tidak berfungsi lagi, benteng ini digunakan sebagai penyimpanan mesiu atau gudang senjata. Makanya dikenal juga benteng ini sebagai gudang senjata, sahabat. Kita akan coba lihat bekasnya seperti apa. Namun energi yang paling kuat tadinya saya terfokus di sebelah sana nih, sahabat ya. Nanti kita juga akan masuk ke sana. Namun energi yang paling kuat ternyata di sini, sahabat. Sudah kelihatan merindingnya. Merinding. Biasanya kalau merinding seperti ini itu ditengkuk sama di sini, itu mereka sudah ada di di sekitaran kita ya, sahabat ya. Kita akan coba masuk. Bismillah. Assalamualaikum wanita ba'al huda. Nah. Wow. Nah, inilah salah satu model ya, benteng yang nampaknya sudah mengalami beberapa kali renovasi nih, sahabat. Terlihat dari tambalan-tambalan semen ya. Dan ya inilah tempatnya digunakan sebagai penyimpanan gudang senjata. Baunya nggak enak, cuman nggak seperti waktu kita observe di Goa Belanda atau Goa Jepang yang ada di Bandung, sahabat. Itu baunya lebih anyir. Nah, di sini juga pernah dilakukan penyimpanan atau siksaan tawanan-tawanan ya. 1-2 tawanan mereka dibawa di ruangan ini, diinterogasi di sini. Namun saya tidak melihat atau tidak tercium bau darah ya. Mungkin penyiksaan saja yang tidak sampai meninggal sepertinya kalau di ruangan ini ya, sahabat. Kita akan coba masuk di ruangan sebelah, sahabat. Energi yang terkuat pada saat kita pertama kali datang ke sini itu ada di bangunan sebelah kiri kita nih, sahabat ya. Namun tuh merindingnya beda. Ini merinding banget. Di sini juga merinding nih. Merinding banget. Assalamualaikum. Wow. Ya, ini rasa merindingnya beda nih. Ya, merasa lebih kuat merindingnya. Cuman energinya lebih kental di yang sebelumnya. Nah, ruangan ini ya terlihat beberapa kali menahan serangan bom ya dari arah laut, sehingga ruangan ini mengalami kerusakan tidak parah karena memang benteng ini sengaja cor betonnya dibuat untuk menahan serangan bom atau senjata-senjata dari kapal perang, sehingga tidak mengalami kerusakan yang sangat parah. Namun kelihatan mulai dari luar bangunan sampai di dalam itu kerusakannya kelihatan bahwa benteng ini pernah menerima serangan beberapa kali, sampai dipukul mundur, sampai masuk ke kota Surabaya si Inggris dan pasukannya. Dan kurang lebih pertempuran tersebut memakan waktu pertempuran 10 November ya, memakan waktu 90 sampai 100 hari, sahabat. Kurang lebih 3 bulanan sampai area Surabaya mundur ke arah Sidoarjo, Gedangan sampai Sidoarjo ke sana karena kewalahan mereka yang dihadapi senjata-senjata berat, tank, kapal perang dan pesawat-pesawat dari udara. Sedangkan peralatan kita peralatan seadanya, peralatan perang yang tercanggih kita juga hasil dari hibah ya, atau hasil dari penyerahan dari Jepang ya, karena menyerah di bom atom atau perang dunia kedua. Dan itu pun tidak banyak yang bisa menggunakan senjata. Mereka sudah membawa bambu runcing dan mereka sudah membawa senjata laras panjang. Namun pada saat musuh sudah mendekat, mereka nggak bisa cara menggunakannya. Akhirnya apa? Lucunya senjatanya diletakkan, bambu runcing tetap dibawa. Karena refleks ya, sahabat ya. Sebagian mereka bisa menembakkan, namun tentunya tidak tidak tepat sasaran. Jadi asal meletus saja diarahkan ke pasukan musuh. Ya, itulah cara-cara konvensional ya, yang penting mereka bonek atau bondo nekat orang Surabaya sebut. Ya sahabat, kita coba mengitari benteng ini, melihat dari sisi depan atau dari sisi arah laut, sahabat. Mari sahabat, jangan kemana-mana, tetap ikuti MID Official. Sampai ketemu lagi, sahabat. Jadi pertahanan kecil ini, sahabat, dulunya dibuat oleh
pasukan-pasukan penghalau ya. Mereka sembunyi di balik tumpukan-tumpukan batu. Di balik tumpukan-tumpukan batu seperti ini ya, ada beberapa yang sudah batunya udah rubuh atau hancur. Nah, sahabat bisa lihat, suaranya nggak masuk. Sahabat bisa lihat seperti tumpukan seperti ini, sahabat. Coba sahabat lihat, mereka hanya bersembunyi di balikan tumpukan batu seperti ini, dan ini dibangun di sepanjang bibir pantai, sahabat. Yang sebelah sana itu sudah roboh kena hantaman-hantaman meriam mungkin, atau mungkin kena bom. Nah, seperti ini mereka tiarap seperti itu, sahabat, di sini untuk menghalau pasukan yang masuk dari arah laut atau di Selat Madura, karena tidak jauh dari sini adalah Pelabuhan Perak ya, sahabat. Jadi tempatnya penurunan senjata-senjata atau penurunan pasukan dari arah utara. Nah, subhanallah, sangat indah, sahabat, untuk pagi di Benteng Kedung Cowek. Banyak sekali hal yang menarik yang ada di sini. Silakan sahabat berkunjung saja ke sini untuk bisa berfoto atau menikmati indahnya pemandangan pantai utara Surabaya dan menikmati peninggalan sejarah yang sekarang sudah dicanangkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Sementara itu dulu, sahabat, yang bisa kami sampaikan, yang kami bagi. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan yang kita punya dan kekurangan yang ada, kesalahan yang ada. Mohon dibantu kritik saran untuk membangun. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan ikuti terus perjalanan kita berikutnya di MID Official. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya
ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!